Hai mahasiswa baru program studi matematika, perkenankan saya Leopoldus Riki Sasongko, Ketua Program Studi Matematika, mengucapkan selamat datang di Fakultas Sains dan Matematika Program Studi Matematika. Di sini saya akan menemani kalian mengenalkan program studi matematika tempat kalian akan belajar selama kurang lebih 4 tahun mendatang. Terus pantau, let's check it out. Kami bersama program studi kimia dan fisika bersama-sama membentuk Fakultas Sains dan Matematika pada tanggal 8 Juni 1992. Oleh karena itu, ulang tahun program studi matematika sama dengan Fakultas Sains dan Matematika pada tanggal 8 Juni 1992. Saat ini, tahun 2020, setelah 28 tahun berkarya, kami telah berhasil meluluskan kurang lebih 300 mahasiswa. Sekarang, pada bagian visi dan misi, saya akan menjelaskan visi terlebih dahulu, yaitu menjadi wadah emas murni. Jadi kalian nanti akan menjadi emas murni kami. Apa itu emas murni? Emas murni itu singkatan dari eksplorasi matematika untuk aplikasi sains oleh minoritas unggul, kreatif, dan berkepribadian Kristiani. Untuk menggapai emas murni tersebut, kami mempunyai 2 misi. Yang pertama adalah menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk membentuk lulusan di bidang matematika dan aplikasi sains yang kompetitif unggul. Misi yang kedua adalah melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermutu dan bermanfaat guna menunjang perkembangan ilmu dan masyarakat. Saat ini saya akan menjelaskan kurikulum yang ada di program studi matematika. Kurikulum yang ada di program studi matematika adalah kurikulum tahun 2016 yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang biasa disingkat sebagai SNPT KKN. Ya, di dalam kurikulum ini kami wajib menyantumkan profil lulusan dari program studi matematika. Kami menyediakan 3 profil lulusan, yaitu pertama adalah profil analisis model sebagai analis model, yang kedua adalah asisten peneliti, dan yang ketiga adalah tenaga pendidik. Dalam mencapai profil lulusan tersebut, perlu adanya rumusan capaian pembelajaran bagi lulusan mahasiswa program studi matematika. Ada 4 unsur dalam capaian pembelajaran tersebut yang perlu menjadi perhatian, yaitu yang pertama adalah sikap dan tata nilai, yang kedua adalah keterampilan umum, yang ketiga adalah penguasaan pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan khusus. Dalam menjalankan pembelajaran di program studi matematika, kami menggunakan struktur kurikulum program studi matematika yang telah ditentukan, yang meliputi mata kuliah wajib universitas yang terdiri dari 8 SKS, mata kuliah wajib fakultas yang terdiri dari 16 SKS, mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 65 SKS, mata kuliah wajib peminatan yang terdiri dari 12 SKS, mata kuliah pembelajaran lapangan yang terdiri dari 24 SKS, mata kuliah tugas akhir yang terdiri dari 12 SKS, dan mata kuliah pilihan atau shopping around yang terdiri dari 7 SKS. Dari sini akan didapati total SKS 144, yang mana SKS itu adalah wajib di mahasiswa lulus untuk mendapatkan gelar S1. Nah, dalam pelaksanaan pengambilan mata kuliahnya, program studi matematika mempunyai beberapa skenario. Skenario paling cepat bagi mahasiswa lulus adalah 3 tahun 4 bulan. Namun, untuk mencapai itu, mahasiswa harus berprestasi dengan IPK di atas 3,75. Lalu ada skenario yang kedua. Skenario ini dapat lulus dalam waktu 3 tahun 8 bulan, yang mensyaratkan mahasiswa dengan IPK di atas 3. Kemudian, skenario yang terakhir itu adalah skenario jalur rata-rata, yang mana mahasiswa dapat lulus tepat waktu selama 4 tahun dengan syarat IPK di atas 2.
Saat ini saya akan menjelaskan kami adalah orang-orang yang akan kalian jumpai kurang lebih 4 tahun mendatang. Ya, kami adalah tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di program studi matematika. Untuk tenaga pendidik, kami berasal dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan Pak Bambang Susanto, orang yang paling kanan. Dengan bidang konsentrasi penelitiannya berfokus pada statistika. Kemudian ada Pak Adi Setiawan, dengan bidang konsentrasi penelitiannya juga statistika. Kemudian ada Bu Hana yang ada di tengah ini, itu dengan bidang konsentrasi matematika industri. Kemudian ada Bu Lili Nawati dengan bidang konsentrasi penelitiannya di optimasi. Kemudian ada Pak Didik dengan bidang konsentrasinya adalah ekonometrika keuangan. Kemudian ada Pak Tunjung dengan bidang konsentrasi office automation. Kemudian ada saya dengan bidang konsentrasi matematika aktuaria. Kemudian ada Pak Asido dengan bidang konsentrasi teori bilangan dan aljabar. Dan yang terakhir adalah Mbak Friska Yohana, dia adalah laboran di laboratorium komputasi yang ada di program studi matematika. Ya, tentu saja kalian di sini tidak hanya belajar, tetapi kalian juga bisa mengembangkan diri dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan di program studi matematika maupun di Fakultas Sains dan Matematika yang dinamakan dengan program pembinaan mahasiswa. Program pembinaan mahasiswa ini datang dari berbagai sumber. Yang pertama, secara otomatis melalui LKFSM, yaitu Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Matematika yang terdiri dari BPMF dan SMF. Di LKFSM kalian akan memperoleh banyak kegiatan. Kalian akan bisa mengikuti kegiatan bakat minat, akan mengikuti kegiatan kepanitiaan, menjadi anggota dalam organisasi, menjadi ketua dalam organisasi yang dapat meningkatkan dan mengembangkan diri kalian tidak hanya di professional skill tetapi juga di humanistic skill. Kemudian yang kedua, program kegiatan yang diselenggarakan di program studi matematika untuk pembinaan mahasiswa yaitu adalah kuliah tamu atau kuliah alumni. Kuliah tamu kami mendatangkan dari dalam dan luar negeri orang-orang yang profesional di bidang matematika dan terapannya. Sedangkan kuliah alumni ini dapat membekali mahasiswa untuk mengerti profesi kerja nantinya. Kemudian ada pelatihan Olimpiade Matematika. Kami sering mengirim mahasiswa kami untuk mengikuti event-event Olimpiade Matematika di tingkat nasional dan regional, dan beberapa dari kami juga berprestasi di Olimpiade Matematika. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa program studi matematika dalam komunitas yang bernama Math Club. Di Math Club ini akan ada banyak kegiatan yang menarik sekitar matematika terkait dengan seperti batik matematika, dan yang terakhir kemarin mereka sedang membuat pembuatan alat AR, Augmented Reality, di bidang geometri. Untuk membekali mahasiswa program studi matematika memperoleh pengetahuan, kemampuan, keterampilan seperti 4 unsur capaian pembelajaran tadi guna mendukung profil lulusan yang kami harapkan, yaitu menjadi analis model atau data, menjadi asisten peneliti, dan menjadi tenaga pendidik. Tentu kami menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk itu terjadi. Salah satunya saat ini saya sedang di Laboratorium Komputasi Program Studi Matematika. Laboratorium ini terdiri dari 30 PC, personal komputer yang masing-masing tersedia jaringan internet guna mendukung mahasiswa dalam belajar, yang mana setiap PC ini juga tersedia semua program atau aplikasi yang mendukung baik itu mata kuliah ataupun pembelajaran mahasiswa secara tersendiri, seperti program-program aplikasi matematika, MATLAB, Maple,
GeoGebra, Skylab, Python, Anaconda, dan jenis ular lainnya. Selain laboratorium komputer ini, juga kami menyediakan fasilitas-fasilitas lainnya seperti ruang skripsi, di mana ruang skripsi ini biasanya digunakan mahasiswa program studi matematika mengerjakan tugas akhirnya, yang dimana ruang tersebut juga tersedia beberapa komputer yang dapat membantu pengerjaan tugas akhir skripsi mereka. Selain itu juga ada ruang presentasi, di situ adalah ruang diseminasi. Dosen, mahasiswa dapat mempresentasikan penelitian maupun ide-idenya di situ guna memperkaya dan mengembangkan diri mahasiswa masing-masing terkait penelitian dan ide-ide. Kemudian kami juga menyediakan perpustakaan program studi di mana tersedia semua buku, acuan pustaka yang dapat digunakan mahasiswa program studi untuk belajar. Hingga tiba saatnya kalian akan seperti saya meninggalkan ruangan ini, meninggalkan kantor ini, di mana kalian akan menapaki dunia kerja menjadi profesional di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan alumni, kami sudah meluluskan banyak alumni yang bekerja di tengah-tengah masyarakat di berbagai bidang dan sektor, seperti menjadi tenaga pendidik, baik menjadi guru ataupun dosen, lalu di bidang industri, bekerja menjadi analis data, ataupun quality control, dan juga ada yang bekerja di lembaga keuangan seperti bank, lalu ada di perusahaan asuransi, dan juga ada yang bekerja menjadi direktur OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang mana itu ada di bawah lembaga pemerintahan. Itu saja semua dari saya. Selamat bergabung di keluarga besar program studi matematika Fakultas Sains dan Matematika. Kita akan bersama-sama belajar selama kurang lebih 4 tahun ini. Tetap semangat, ingat, jika tidak ada urusan tetap di rumah, jika ada keperluan mendesak tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, salam jumpa, salam sejahtera, salam sehat.